Rapunzel dan pangeran. Tidak kak. Dini menjerit kencang dan langsung bangkit dari duduknya. Turun dengan cepat dari ranjang menjauh dari Randy yang sudah siap dengan gunting di tangannya. Kenapa sih? Berisik banget. Randy heran. Istrinya tiba-tiba menjerit dan menjauh darinya. Simpan guntingnya, pinta Dini. Loh, katanya mau potong rambut, ucap Randy. Gak mau. Aku gak mau rambutku jadi pendek gara-gara kakak. Dini spontan menolaknya, seakan ucapannya tadi yang ikhlas rambutnya dipotong pun telah dilupakan. Aneh, tadi maksa minta dipotong rambut. Aku udah siap-siap kok, malah gak jadi. Aneh kamu ini. Randy jadi kesal sendiri pada istrinya. Enggak Jetty, aku mau rambutku tetap panjang, jawab Dini, langsung mengambil baju dan memakainya. Randy terheran-heran dibuatnya. Dia melongo melihat istrinya yang tiba-tiba menolak, padahal tadi memaksa. Setelah berpakaian, Dini langsung keluar dari kamarnya tanpa menoleh lagi pada Randy. Dia kenapa sih? Dasar Rapunzel. Randy menggerutu. Dia turun dari ranjang dan membereskan hamparan yang tadi disiapkan untuk menampung potongan rambut Dini, merapikan tempat tidurnya kembali dan menyusul Dini keluar kamar. Dini rupanya menyelesaikan pekerjaannya membilas cucian yang belum selesai tadi. Punggungnya sepertinya sudah tak sakit lagi, akibat spontan tadi turun dari ranjang. Randy menghampiri istrinya untuk membantu, khawatir Dini akan terpeleset dan jatuh lagi. Selesai dibilas dan diperas, Randy membawa ember berisi cucian ke tempat menjemur, sementara Dini duduk di ruang tamu karena Randy yang memintanya beristirahat saja. Dini menghela nafas dan membuangnya berkali-kali, menenangkan diri setelah membayangkan sesuatu yang menakutkan baginya tadi. Ya, Dini hanya berimajinasi, di mana rambutnya benar-benar dipotong oleh Randy sampai pendek, dan Dini menyesal, lalu menyiksa Randy dengan bantal untuk memberinya hukuman. Dini telah membayangkan itu sebelum Randy benar-benar memotong rambutnya, hingga Dini sangat takut melihat Randy memegang gunting yang siap memangkas rambut indahnya. Alhamdulillah cuma imajinasi doang. Aku beneran bakal nangis kalau rambutku dipotong Kak Randy. Gak rela banget. Dini berbicara sendiri. Sayang banget kalau kamu dipotong suamiku. Kamu udah aku rawat sejak kecil, tapi udah panjang malah dipotong. Maaf ya. Tadi aku sempat mau ikhlas lepasin kamu. Dini kembali berbicara sendiri sambil mengelus-elus rambut panjangnya. Merasa sangat sayang sekali jika dipotong. Randy yang sudah selesai menjemur pakaian kembali dengan membawa ember kosong dan menyimpannya di kamar mandi. Randy menghampiri Dini dan duduk di dekatnya. Kamu kenapa sih tadi? Aneh deh. Tiba-tiba menjerit kayak orang diruda paksa aja. Bikin kaget. Randy bertanya pada istrinya yang aneh tadi. Aku ngebayangin sesuatu yang mengerikan tadi, makanya aku ketakutan. Jawab Dini serius. Ngebayangin apa? Hantu? Zombie? Tanya Randy. Lebih menakutkan dari itu. Jawab Dini lagi. Apa sih? Randy tak sabar ingin tahu. Kakak yang pegang gunting. Jawab Dini menatap suaminya tajam. Loh, memangnya kenapa? Aku kan pegang gunting karena mau potong rambut kamu. Bukan mau ngapa-ngapain kamu. Kenapa mengerikan dan menakutkan? Randy tak mengerti maksud istrinya. Iya, itulah yang mengerikan. Karena kakak mau potong rambut aku. Jawab Dini cepat. Randy mengangkat sebelah alisnya. Aku tadi bayangin kakak benar-benar potong rambut aku. Terus aku kecewa karena dipotong sependek ini. Aku siksa kakak pakai bantal setelahnya. Dini menjelaskan dengan menyentuh bahunya. Di mana yang ada di bayangan Dini rambutnya dipotong sependek itu. Ya elah, ternyata memang gak ikhlas ya rambutnya dipotong. Tanya Randy. Enggak. Sampai kapanpun gak akan ikhlas. Jawab Dini ketus. Makanya, jangan sok-sok ikhlas. Untung aja belum aku potong beneran. Kalau beneran aku potong, bisa-bisa kamu nangis full sebulan. Timpal Randy kesal. Itu pasti, karena aku gak rela. Balas Dini. Aku mau rambutku tetap panjang. Gak akan pernah mau dipotong. Titik. Tambah Dini tegas. Dasar Rapunzel. Ledek Randy. Kok panggil aku Rapunzel sih? Memang kayak Rapunzel. Kalau dipotong rambutnya nanti lemah, nangis terus. Cengeng.
Ledek Randy lagi. Dini cemberut. Mulai hari ini, nama panggilan kamu Rapunzel aja. Soalnya rambut kamu panjang. Beberapa bulan lagi bakal sepanjang mata kaki. Terus aja panjangin supaya bisa aku pakai buat tali naik apartemen biar gak usah naik lift. Celetuk Randy seenaknya. Memangnya rambutku ini tali tambang? Bisa dipakai buat naik? Dini kesal. Rapunzel juga gitu kan? Pakai rambut panjangnya buat naikin si pangeran ke menara tinggi. Anggap aja kita juga gitu. Kamu Rapunzel dan aku pangerannya. Jawab Randy lagi, menyamakan Dini dengan dongeng Rapunzel. Tapi pangeran di dongeng Rapunzel gak segala kakak. Jadi beda jauh. Dini menimpali. Dipikir Randy tak cocok jadi pangeran seperti dalam dongeng itu. Biarin, yang penting jadi pangeran aja. Nanti aku akan naik rambut kamu sama kayak gitu. Balas Randy tak mau kalah. Dini mendelik sebal pada suaminya. Walaupun dia seorang lelaki, tapi nyatanya tak pernah mau kalah dalam adu mulut. Sini, rambutnya aku kepangin aja. Udah kering tuh. Randy meminta Dini membelakangi. Gak mau, takut dipotong. Tolak Dini, masih trauma dengan imajinasinya tadi. Kagak. Ayo cepat. Aku gak bawa apapun nih. Tuh lihat. Randy menunjukkan tangan dan lainnya untuk membuktikan dirinya tak membawa gunting. Melihat tak ada gunting dimanapun pada Randy, Dini percaya dan mendekat. Dini membelakangi Randy, pemuda itu mulai mengepang rambutnya. Meski Randy sering kesulitan menyisir rambut Dini, tetapi harus Randy akui, dia lebih suka Dini dengan rambut panjangnya. Karena bagi Randy, Dini memang sangat cantik dengan rambutnya itu. Kak, ingat Tuan Jason yang kita temui waktu di pesta gak? Tanya Dini. Yang mana? Randy lupa. Yang itu loh yang bule tapi fasih bahasa Indonesia. Jawab Dini. Oh, yang istrinya masih muda itu. Kenapa emangnya? Dia ganteng ya. Aku suka banget sama cowok bule kayak gitu. Jawab Dini, mengingat wajah tampan lelaki bule yang dilihatnya malam itu. Coba bilang sekali lagi, aku bakal oplas supaya mirip dia. Randy cemburu. Ih, aku cuma kagum aja. Enggak lebih. Lagian wajar kan kalau cewek suka sama cowok ganteng. Normal. Kali. Dini membela diri. Tak mau dianggap menyukai lelaki lain lebih dari sekedar kagum. Terus, kalau dia memang ganteng, harus itu diceritain ke aku. Biar apa? Randy tak suka istrinya memuji lelaki lain sejak dulu. Itu selalu menimbulkan rasa cemburu dalam hatinya. Ya enggak, bukan ada niat apa-apa juga. Tapi aku cuma kagum aja sama dia. Selain ganteng, dia juga dewasa dan berkarisma gitu. Randy memutar bola matanya malas mendengar pujian istrinya untuk pria lain. Sedangkan tangannya masih sibuk mengepang rambut Dini. Terus aku gak ganteng ya? Gak berkarisma, gak dewasa. Randy membandingkan dengan dirinya. Dini berbalik, suaminya itu tampak kesal. Ekspresi wajahnya datar dan tatapan matanya dingin. Enggak gitu kok, kakak ganteng banget. Tapi kalau dewasa kan memang belum dewasa. Baru umur 19 tahun. Dini buru-buru mengganti tema pembicaraannya, takut sang suami cemburu buta. Dini tersenyum lebar, mencoba menggoda suaminya agar tak ngambek. Randy malas melihat istrinya berusaha menggodanya. Dia hanya berbaring dan memejamkan mata, membiarkan istrinya berusaha keras. Oh iya, kakak tahu gak, kenapa Tuan Jason dan Kak Larissa bisa menikah? Dini berusaha mencairkan suasana. Randy tak menjawab. Dia cuek dan terus berpura-pura tidur. Mereka menikah karena Kak Larissa yang minta. Padahal waktu itu Kak Larissa masih kelas 1 SMA loh. Dini memberitahu tanpa menunggu jawaban dari Randy. Seketika, Randy membuka mata dan duduk kembali. Kata siapa? Tanyanya. Kak Larissa yang cerita kok waktu di toilet. Dia cerita sama aku dan Kak Rania tentang awal mula dia bisa menikah dengan om-om ganteng itu. Jawab Dini terus terang. Tapi kelas 1 SMA itu beneran bocil banget, mana bisa menikah? Randy tak percaya. Beneran kok, dia bilang kayak gitu. Sebenarnya, dia itu waktu kelas 1 SMA umurnya 17 tahun. Jadi ya sama kayak aku. Katanya dia telat masuk SMP 1 tahun sebelumnya.
Makanya dia jadi tua meski baru kelas 1. Jelas Dini. Itu gimana ceritanya dia bisa nikah sama Om-Om? Curiga deh dia jadi sugar baby gitu. Randy sudah berburuk sangka saja sebelum mendengar cerita istrinya. Hush, enggak gitu. Dia cewek baik-baik kok. Justru kisahnya itu pilu banget. Kasihan dia. Dini membelah wanita yang dipanggilnya Larissa itu. Ya habis. Apaan kalau bukan sugar baby atau ani-ani? Tanya Randy. Jadi, memang awalnya itu karena sebuah kecelakaan yang gak pernah dia bayangin seumur hidupnya. Dan sepertinya takdir memang berpihak supaya dia dan si Om itu menikah. Langsung aja deh cerita gimana bisa dia nikah sama si Om. Jangan pakai opening dulu. Randy tak sabar. Sika. Dini berdecak. Kesal sekali kalau Randy sudah seperti ini. Tak bisa menunggu lama dalam hal apapun. Si Om Jason ini adalah penyebab kematian kedua orang tua Kak Larissa. Dan Kak Larissa bilang dia yang minta dinikahi karena gak punya siapa-siapa lagi setelah kedua orang tuanya meninggal. Dini mulai bercerita. Maksudnya, si Om ini yang bunuh kedua orang tua Larissa? Tanya Randy. Ih, bahasanya terlalu jahat. Bukan membunuh, tapi gak sengaja menabrak mobil taksi yang ditumpangi orang tua Kak Larissa dengan kencang, sampai mengakibatkan kedua orang tua Kak Larissa terluka parah. Bahkan ibunya Kak Larissa langsung meninggal di tempat. Jelas Dini. Lah, kok bisa? Kan yang namanya mobil itu sama gedenya. Mana mungkin mobil sama-sama melaju bisa mengakibatkan kecelakaan parah? Randy sedikit heran. Justru itu, mobilnya memang lagi mau putar balik. Dan kebetulan mobil si Om datang dengan kecepatan tinggi. Pas mobilnya mau belok, langsung ketabrak deh. Tambah Dini, ibunya meninggal di tempat. Terus bapaknya? Iya, ibunya langsung meninggal. Kalau bapaknya sempat dibawa ke rumah sakit, tapi karena kondisinya parah, akhirnya meninggal juga. Jawab Dini lagi. Waduh, kasihan amat Larissa. Kehilangan orang tuanya di waktu yang bersamaan gitu. Pasti nyesek banget. Randy jadi kasihan pada wanita bernama Larissa itu. Nasibnya sangat malang. Iya, dan karena itulah, si Om mau bertanggung jawab penuh ke Kak Larissa. Dia siap menjamin kehidupan Kak Larissa selamanya. Tapi Kak Larissa menolak. Malah minta dinikahi aja. Karena dia nggak punya siapapun lagi. Jawab Dini. Lah, buat apa minta dinikahi? Ditanggung jawab hidupnya aja kan cukup. Protes Randy. Ya, mungkin itu jalan takdir supaya mereka bisa bersatu. Kak, kayak kita gitu, gara-gara salah masuk kamar langsung dinikahkan. Itu artinya memang jalan kita bersatu dari situ. Dini jadi ingat kenangan saat Randy salah masuk kamarnya. Iya juga sih. Randy menggaruk-garuk kepalanya yang tak gatal. Takdir memang tak bisa tebak. Selalu ada cara untuk mempersatukan dua insan meski dari hal-hal tak terduga. Terus, Larissa sama si Om itu saling jatuh cinta. Tanya Randy lagi. Iya, meski pada awalnya mereka nggak punya rasa apa-apa selama menjalani pernikahan. Bahkan tidur di kamar terpisah. Tapi pada akhirnya cinta tumbuh di hati mereka. Dan mereka hidup bahagia sampai detik ini. Jawab Dini lagi. Happy ending kayak novel ya. Bagus tuh kalau dibikin novel. Sahut Randy. Kisah kita juga bagus kalau dibikin novel. Ceritanya tentang cowok nyebelin yang tiba-tiba masuk kamar cewek dan dipaksa nikah gara-gara bekap anak orang. Celoteh Dini. Iya, dan si cowok nikahi cewek nyebelin itu, yang selalu bikin pusing 7 keliling tiap harinya. Timpa Randy sebal, karena disebut cowok nyebelin oleh istrinya. Tapi nyebelin juga cantik. Akhirnya si cowok jatuh cinta dan bucin ke istrinya. Bahas Dini telak. Randy mendengus. Itu adalah fakta yang tak bisa terelakkan. Randy mungkin lebih mencintai Dini daripada Dini mencintai dirinya. Dia tak pernah bisa menyembunyikan rasa cintanya pada Dini. Dia terkesan sangat posesif pada Dini. Tak mau jika Dini berdekatan dengan lelaki manapun selain dirinya. Namun, Randy beruntung. Karena Dini sendiri selalu bisa menjaga hatinya untuk Randy, sehingga Randy tak perlu susah payah melarang Dini dekat dengan lelaki. Randy mengerti. Jodoh tak bisa kita tentukan. Jodoh itu sebuah misteri yang hanya diketahui oleh Tuhan semata. Ada kalanya, ketika kita mencintai seseorang dan berharap dia adalah jodoh kita. Namun jika Tuhan tak menghendakinya,
maka itu takkan pernah terjadi. Tetapi, kalau kita membenci seseorang atau bahkan tak pernah menginginkan dia untuk menjadi jodoh, jika Tuhan menghendaki dia sebagai jodoh, maka benci akan berubah menjadi cinta. Itulah jodoh. Tak ada yang pernah tahu selain Tuhan. Jodoh sangat misteri dan tak akan pernah terpecahkan dengan teori apapun. Maka, jangan pernah berlebihan dalam mencintai, dan jangan pernah berlebihan dalam membenci. Karena perasaan bisa berubah, hati bisa berbalik, dan benci bisa menjadi cinta. Juga sebaliknya.